Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang baik dan berharga ini, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan selamat milad untuk Muhammadiyah yang memasuki usia ke-110 tahun lamanya, yang telah berkhidmat kepada negeri sejak perjuangan merebut kemerdekaan, mendirikan negara proklamasi 17 Agustus 1945 dan mengisi kemerdekaan hingga saat ini. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan salam hangat untuk seluruh pengurus dan warga Muhammadiyah. Beliau sekaligus mengucapkan selamat menyelenggarakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Bagi kami di PDI Perjuangan, Muhammadiyah merupakan sahabat dekat karena banyak kader-kader kami yang juga merupakan kader Muhammadiyah. Bahkan jika kita tarik benang sejarah, hubungan PDI Perjuangan dengan Muhammadiyah memiliki jejak historis yang sangat panjang, diawali dari Presiden Soekarno yang mempunyai kedekatan istimewa dengan Muhammadiyah. Bung Karno menjadi kader Muhammadiyah sejak masa Perang Kemerdekaan karena tertarik dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan Bung Karno turut menjadi guru di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dengan tegas Bung Karno pernah menuturkan bahwa Muhammadiyah sejalan dengan alam pikir dirinya, yakni menghadirkan Islam yang progresif dan Islam yang berkemajuan. Karena itulah PDI Perjuangan dengan Muhammadiyah dipertemukan dengan visi keislaman yang sama, yaitu Islam berkemajuan dan progresif. Pada tahun 1962, ketika Muktamar Muhammadiyah, Bung Karno pernah meminta namanya tetap dicatat sebagai seorang kader Muhammadiyah. Bahkan beliau berwasiat kalau beliau wafat meminta agar kerandanya diselimuti oleh panji-panji Muhammadiyah. Kini mari terus kita berjalan bersama menjaga Indonesia dengan rahmat keberagamannya sesuai tema Muktamar Muhammadiyah, yakni memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Terima kasih. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BKN dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa umat Islam sedunia telah menaruh perhatian besar pada perhelatan Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi besar yang memiliki amal usaha terbesar di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yakni di Indonesia. Dan apakah Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya akan mampu tetap bertahan, dan bagaimana konsep Islam berkemajuan menjawab tantangan zaman dewasa saat ini? Untuk membahasnya, dan sudah hadir bersama kita para narasumber. Saya sapa terlebih dahulu ada Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan. Assalamualaikum Prof, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Jadi, saya bisa dari Jogja ke Jakarta. Iya, Profesor Abdul Munir Mulkan ini termasuk salah satu guru besar ya di Universitas UIN Sunan Kalijaga. Sekarang sudah pindah ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, sekarang sudah pindah ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan beliau tuh sebagai juga pemikir dan ideolog Muhammadiyah sekaligus penulis buku Marhaenis Muhammadiyah ya Prof. Kemudian narasumber yang kedua saya sapa ada kandidat doktor Pak Fauzan Amar, juga sebagai penulis buku ya Soekarno dan Muhammadiyah, kemudian juga sekretaris lembaga dakwah khusus di pimpinan pusat Muhammadiyah, juga sebagai kader PDI Perjuangan. Siap. Sehat Mas Fau? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Ya, baik, untuk pembahasan yang pertama
saya ingin ke Prof. Abdul Munir Mulkan terlebih dahulu. Bagaimana sih Prof, menurut Prof terkait dengan pandangan Soekarno ya terhadap Islam dan Muhammadiyah itu sendiri? Ya, saya kira pengenalan sepanjang saya tahu ya, pengenalan Soekarno pada Islam itu pada saat Soekarno sedang mencari identitas diri untuk keindonesiaan gitu. Nah, kebetulan pada umur 15 tahun beliau pernah ketemu Kiai Dahlan yang sedang tur dakwah di Surabaya. Berikutnya kemudian ketika ditahan di Indi, lalu kemudian melakukan surat menyurat dengan Hasan. Jadi dua tokoh inilah yang kemudian memberi pengaruh besar pada Soekarno, sehingga ya boleh disebut dia menangkap energi sosial Islam itu dari dua tokoh itu. Iya. Sehingga Islamnya Soekarno itu Islam yang segar, Islam yang membangkitkan, Islam yang menggerakkan masyarakat, Islam yang peduli pada sesama. Inklusif ya Prof. Ya, inklusif. Itulah yang kemudian menjiwai Islamnya Soekarno. Sehingga pada kalau nggak salah tahun 60-an itu perkembangan pemikiran Soekarno kemudian membuat Muhammadiyah memberi, terutama Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, memberi gelar honoris causa doktor dalam bidang tidak tanggung-tanggung itu filsafat tauhid. Filsafat tauhid. Nah, karena bagi Soekarno yang populer ayat-ayat sering dikutip itu, lupa saya itu di surat Ar-Ra'd ayat berapa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Kalau ingin berubah, ya berubahlah dirimu. Sehingga kemudian dengan surat Hujurat ya, itu ditangkap Soekarno tentang nasionalisme. Maka kesimpulan Soekarno, nasionalisme itu perkakas Tuhan. Karena dengan nasionalisme itu manusia mengenal Tuhan. Jadi api Islamnya itulah yang ditangkap. Cuma sayang di sini juga karena menangkap api Islam itu kemudian tanda kutip memparalelkan Marxisme dengan Islam. Mengapa begitu? Karena Marxisme itu menolak riba. Karena riba itu menyengsarakan rakyat. Sama dengan Islam. Nah, ini yang membuat banyak orang salah paham terhadap Islamnya Soekarno. Iya. Sesungguhnya kan kalau kita tangkap hakikatnya, substansinya, itu tidak masalah. Nah, ketika kemudian pendekatan substansi Soekarno dibaca dengan pendekatan simbolis, yaitu bertabrakan. Maka dia kritik fikih. Karena fikih itu terlalu rumit, terlalu menjebak kan itu. Ini yang membuat banyak orang salah paham. Tapi kalau kita melakukan pendekatan secara substantif, itu cocok Soekarno itu. Secara kontekstual iya, ya. Secara kontekstual. Jadi itu yang saya kira perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak salah paham terhadap Soekarno. Dan sejak itulah Soekarno juga menjadi kader Muhammadiyah yang sejati. Dan ketika dia Prof. ditahan di Bengkulu, maka kemudian dia mendeklar sebagai orang Muhammadiyah dan diberi kepercayaan sebagai pengurus majelis pendidikan yang ngurusi sekolah. Dan dia jadi guru. Dan disitulah beliau ketemu Ibu Negara. Fatmawati menikah dengan orang Muhammadiyah juga, kader Aisyah yang merupakan salah satu anak dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Dan nanti membawa pengaruh besar terhadap keluarganya. Termasuk yang menjadi ketua partai terlama dan terbesar di Indonesia. Yang sampai saat ini. Menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Itu gara-gara menurut saya ya, karena pengalaman Fatmawati dididik dalam Aisyah itu. Bayangkan tahun 40-an itu umat Islam masih melarang perempuan itu keluar rumah. Apalagi memainkan peran publik. Apalagi menjadi seorang pemimpin ya. Iya, apalagi kemudian bekerja di dalam masyarakat. Nah, karena Fatmawati sudah dididik lama di Aisyah, di NA, ya, nah, maka dia memainkan peran itu ketika jadi ibu negara. Melakukan diplomasi, bagaimana memperkuat dukungan ke negara-negara Asia tentang Indonesia merdeka. Bukan hanya menjahit
menjahit bendera, bukan hanya itu, tapi melakukan diplomasi. Perempuan pada waktu itu kalau tidak kenal Aisyah, saya kira susah itu. Nah, ini yang perlu dicatat, yang sehingga banyak orang nggak paham gitu. Dan dulu tantangannya mungkin semakin lebih berat Ya, lagi ya Prof, ya, seperti dibandingkan sekarang. seperti hari ini. Seperti sekarang kan bisa tampil kemana-mana. Gitu. Kalau dulu nggak bisa gini, tampil gini. Itu larang, itu haram, itu gitu. Sekarang sudah progresif ya Prof ya. Jadi ini pengalaman ini yang saya kira perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak salah paham pada Soekarno. Iya, oke. Saya selanjutnya ingin ke Mas Paujen nih. Kalau menurut Mas Paujen sendiri tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh Prof Munir Mulkan, bagaimana sebetulnya kiprah Soekarno, kemudian Soekarno juga menjadi jatuh cinta terhadap pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari perspektif Mas Pauzen sendiri, Soekarno, bagaimana perjalanan Soekarno di Muhammadiyah itu, Mas? Ya, tadi Pak Munir sudah bercerita, beliau awalnya adalah menjadi santrinya Kiai Dahlan ketika Kiai Dahlan melakukan tabligh akbar di Surabaya. Kemudian ketika itu kan Bung Karno kos di rumahnya Hos Cokroaminoto kan. Ada 3 orang tokoh yang kos di tempatnya Hos Cokroaminoto itu, ada Soekarno, ada Semaun, dan ada Kartosuwiryo. Nah, 3 orang ini kan Semaun menjadi tokoh komunis, kemudian Kartosuwiryo menjadi tokoh Darul Islam, ya DI, kemudian Soekarno menjadi tokoh nasionalis. Nah, dari situ kemudian Soekarno berinteraksi dengan Kiai Ahmad Dahlan, kemudian menjadi anggota, dan kemudian ketika beliau menghadiri Muktamar Muhammadiyah dalam peringatan setengah abad Muhammadiyah di Jakarta, beliau mengatakan bahwa sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Semakin cinta terhadap makin Muhammadiyah. lama makin cinta. Terhadap. Saya kira ini satu ungkapan yang menurut saya sangat progresif ya, dan juga revolusioner. Saya setengah bulan yang lalu itu saya ke Malaysia, Prof, bertemu dengan para tenaga kerja Indonesia, dan mereka mendirikan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Malaysia. Saya katakan, saya mengutip pendapatnya Bung Karno, sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Sekalipun di Malaysia, di negeri orang, mereka tetap aktif mendirikan dan aktif di Muhammadiyah. Begitu juga Bung Karno ketika beliau sudah menjadi presiden, beliau tetap menjadi seorang Muhammadiyah. Bahkan beliau mengatakan, kenapa setelah saya jadi Muhammadiyah kok setelah jadi presiden tidak dimintai iuran? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang menurut saya menarik ya. Kebanyakan kan orang justru dimintai ketika sudah menjabat. Muhammadiyah tidak. Ini bukti bahwa Muhammadiyah itu memiliki kemandirian yang bagus, yang kuat, dan ini terbukti ketika Bung Karno menjadi presiden, Bung Karnonya yang minta supaya dimintai iuran lagi. Nah, ini saya kira begitu, Mbak. Dan itulah sisi lain yang sebetulnya tidak banyak terungkap begitu ya, kepribadian Soekarno sebagai kader Muhammadiyah Tulen dan sebagai pendiri bangsa ya, founding father kita. Karena usia Muhammadiyah itu sebetulnya jauh lebih tua ya dibandingkan dengan merdekanya Indonesia. Muhammadiyah itu sudah ada sebelum Indonesia itu merdeka, dan Soekarno itu sebagai salah satu kader Muhammadiyah gitu ya, yang ikut juga berjuang bagaimana misalnya muncul Marhainis Muhammadiyah gitu ya. Saya ingin ke Prof Munir lagi. Bagaimana nih Prof sebetulnya relasi gitu ya antara Marhainis dan Muhammadiyah, yang kalau kita baca disertasinya Prof juga terkait dengan Marhainis Muhammadiyah begitu Prof. Sebelum itu saya ingin ini, jadi Kiai Dahlan sebenarnya kan mendorong masyarakat untuk menyadari mengubah nasibnya. Iya. Nah, itulah yang ditangkap Soekarno. Dan relasi antara Muhammadiyah dan Marhainisme itu banyak bisa dibaca dari dokumen-dokumen lama. Salah satu di dalamnya adalah kesaksian Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu kepincut pada Muhammadiyah karena pikiran-pikiran Kiai Dahlan yang dikenal sebagai gerakan modern, tetapi kok berbeda dengan modernisasi di Eropa. Inilah Marhainis. Jadi yang mendobrak, merekonstruksi itu ya, Prof. Kalau kapitalisme itu kan lebih mengandalkan pada yang memilih yang kuat, karena inilah yang bisa mendorong, mengepus pembangunan. Tetapi kemudian meninggalkan yang lemah-lemah.
Tetapi Kiai Dahlan tidak begitu. Justru yang lemah-lemah ini diberdayakan lewat pendekatan welas asih. Itulah yang membuat Dr. Sutomo tertarik pada Muhammadiyah. Ada lagi satu dokumen yang terbit pada 1929, namanya Asas PKU. Ini kira-kira teologi Marhenisnya gitu. Jadi gini, yang mungkin kader-kader Muhammadiyah agak susah memahami. Iya. Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit itu bukan untuk mengislamkan semua orang. Bukan untuk yang sudah Islam jadi Muhammadiyah, bukan, sama sekali bukan. Semua itu dilakukan untuk memberdayakan manusia. Dengan ikhlas tentunya ya Prof. Perkara dia jadi Islam atau tidak itu tergantung Urusan takdir lain. Tuhan. Iya, betul. Itu relasi menurut saya dari Marhainis dan Muhammadiyah. Kalau menurut Mas Fauzan sendiri, bagaimana relasi antara Marhainis dengan Muhammadiyah selain dari apa yang tadi Prof Munir sampaikan? Mas Fauzan mungkin ada perspektif lain? Ya, kalau di PDI Perjuangan kan menyebutnya wong cilik ya. Muhammadiyah Muhammadiyah menyebutnya kaum mustada'afin. Nah, sebenarnya sama, jadi intinya yang menjadi objeknya sama, hanya penyebutannya berbeda, diksi yang dipakai berbeda. PDI Perjuangan menyebutnya wong cilik, ya Marhainis, kaum proletariat tadi, di Muhammadiyah menyebutnya adalah kaum mustada'afin gitu kan. Nah saya kira ini menjadi titik temu sebenarnya Prof, antara Muhammadiyah dengan PDI Perjuangan, ini sama-sama membela wong cilik. Ya, membela wong cilik dalam konteks Muhammadiyah adalah seperti yang disampaikan Prof Munir dengan mendirikan PKU, mendirikan sekolah, bagaimana mencerdaskan mereka agar bisa hidup dengan baik, hidup dengan sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang diyakininya. Kemudian kalau PDI Perjuangan adalah dengan politik keberpihakannya kepada wong cilik tadi, bagaimana agar wong cilik ini juga bisa hidup layak, hidup sejahtera ya, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Ya, ini salah satu tujuan Indonesia Merdeka adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya kata memajukan kesejahteraan umum ini kan diksi yang dipakai oleh Muhammadiyah kemudian menjadi kata Islam berkemajuan. Kalau dalam istilah Bung Karno adalah Islam progresif. Begitu Prof ya kalau salah ya. Iya. Progresif revolusioner. Begitu. Dan ini kontekstualisasi. Ya. Jadi mungkin gini, ada satu bukti empiris yang jadi bukan hanya wacana ya. Iya. Muhammadiyah sejak awal kan misalnya gini. Bagaimana ritual sosial itu punya fungsi produktif. Sejak Muhammadiyah berdiri mengembangkan misalnya zakat fitrah itu dikelola, dikumpulkan. Pada waktu itu tahun 60-an saya masih anak-anak itu takbir dengan mengumpulkan beras itu untuk dibagikan pada fakir miskin. Zakat fitrah loh. Setelah itu zakat. Lebih dahsyat lagi korban. Itu bukti empiris, jadi korban itu disembelih dengan panitia yang profesional lalu dibagikan kepada fakir miskin. Yang kemudian saya usulkan agar tidak dibagi secara tunai. Karena kalau dibagikan daging besok udah habis dan tidak sehat. Iya. Tapi dibagikan non tunai jadi wujudnya uang, tapi uang itu tabungan untuk fakir miskin. Bisa bermanfaat. Iya, saya sudah menulis sejak 2004 itu. Dan sehingga, itu sudah diimplementasikan. Ya, dan itu kemudian menjadi tabungan mereka untuk beasiswa, untuk modal usaha, untuk pinjaman tanpa bunga dan sebagainya. Itu sudah dikerjakan Muhammadiyah. Iya, betul. Tadi saya menarik di awal Prof menyinggung soal Fatmawati, Prof. Dan kita tahu Fatmawati adalah istri Bung Karno. Beliau selalu terlibat aktif dan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan konferensi Muhammadiyah sebagai perwakilan Aisyah, kemudian Nasyatul Aisyah, begitu ya. Bagaimana sebenarnya partisipasi dan perjuangan Fatmawati dalam Muhammadiyah, terutama dalam visi kebangsaan perempuan Muhammadiyah, Prof? Ya, kalau membaca Fatmawati mesti kita melihat konteksnya ya. Tahun-tahun berapa itu? Tahun-tahun 30-an ya. Jangan bayangkan seperti host saat ini gitu. Enak kemana-mana, enggak ada orang yang mencibir. Jadi waktu itu
perempuan keluar rumah saja sudah dicibir itu tidak boleh. Tapi Aisyah justru sejak tahun 1917 sebelum bahkan pada awal-awal Muhammadiyah 17 itu kan Aisyah berdiri. Sebelum itu sudah jauh menyelenggarakan pengajian agar menyadarkan perempuan itu punya peran publik sama dengan laki-laki. Nah itulah yang menjadi latar belakang kultural Fatmawati. Sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan pengalamannya agar perempuan, anaknya kan perempuan banyak itu, 3 kalau salah ya. Sehingga kita bisa melihat peran Bu Fatmawati pada anak-anaknya sekarang. Jadi karena punya pengalaman di Aisyah dan NA itu, maka dia gulo mentah atau mendidik anak-anaknya harus bisa memainkan di peran publik. Nah, maka bisa kita contoh misalnya, anaknya kan perempuan pertama yang di presiden di Indonesia. Kalau tidak anaknya Aisyah tidak bisa itu. Termasuk sekarang kan ketua partai terlama juga dan sama terbesar ya di Indonesia. Juga merawat pemikiran dan perjuangannya ibunya Fatmawati terhadap anaknya. Itu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan hanya mengenal Fatmawati Soekarno, tapi bagaimana peran dia mendidik anak-anaknya. Bahkan karena pengalaman di Aisyah itu sepanjang saya tahu, dia juga melakukan diplomasi pada saat dia menjadi istri presiden. Dan itu tidak mudah ya Prof? Tidak mudah kalau tidak punya pengalaman di Aisyah, rapat-rapat lalu menyampaikan pikiran. Tidak gampang itu. Itu peran besar Fatmawati. Kalau menurut Mas Fauzan sendiri, peran penting apa sih Mas Fau dari perjuangan pemikiran Ibu Fatmawati yang perlu nih kayaknya dirawat, dijaga oleh generasi saat ini ya, terutama pesan-pesan kepada kaum perempuan Muhammadiyah, Mas Fau? Saya kira di Indonesia ini ada 3 orang pahlawan nasional yang mereka adalah pasangan suami istri. Yang pertama adalah Cik Ditiro dengan Cut Nyatin. Yang kedua adalah Ahmad Dahlan dengan Nyai Ahmad Dahlan. Nah yang ketiga itu adalah Soekarno dan Fatmawati. Bayangkan itu dari 3 pasangan suami istri yang menjadi pahlawan nasional itu 2 adalah kader Muhammadiyah. Ini artinya bahwa ini menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia, bagi kaum perempuan, bahwa sesungguhnya mereka telah memberikan contoh kesetaraan itu sehingga mereka dengan perannya masing-masing bisa menjadi pahlawan nasional. Dan untuk menjadi pahlawan nasional itu kan bukan hal yang mudah ya. Nah oleh karena itu inspirasi yang bisa kita petik adalah bahwa sekalipun Bu Fatmawati adalah sebagai istri presiden, beliau tetap bertanggung jawab untuk bagaimana mendidik anak-anaknya seperti disampaikan oleh Prof. Munir. Mendidik tentang bagaimana pemahaman keagamaannya, tentang nasionalismenya, tentang kecintanya kepada bangsa dan negara. Dan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa sehingga kemudian pantaslah beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dan ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oleh karena itu maka pada saat momentum Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 dan Muktamar Aisyah ini, ya ini sesungguhnya kan kalau kita lihat inspirasi-inspirasi itu bisa terus kita rawat, kita jaga ya, tentang bagaimana mengembangkan Islam yang wasatiyah atau tadi istilahnya adalah Islam yang tidak keras-keras, tidak atos gitu ya. Ngono ya ngono ning ojo ngono kan sekarang namanya Islam wasatiyah ya. Wasatiyatul Islam. Nah, kemudian pada sisi lain kita juga sekarang Muhammadiyah dengan tema mencerahkan semesta ya. Sesungguhnya kan kita bagaimana Muhammadiyah agar memperluas spektrum dakwahnya kepada semua lapisan luas masyarakat. Lagi begitu ya, tidak hanya di ini menarik internal. Mas Pao, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Pao begitu ya, bagaimana Muhammadiyah bisa mengembangkan Islam berkemajuannya itu sendiri. Tentu kita ketahui saat ini Prof, kita menghadapi tantangan yang tidak mudah begitu ya. Muhammadiyah ke depan begitu. Menurut Prof Munir sendiri, bagaimana Muhammadiyah menghadapi tantangan ya dan peluang Islam berkemajuan hari ini gitu, dan apa peran saran yang hendak disampaikan oleh Prof Munir terhadap nanti penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Solo, Prof?
Ya sebelum itu saya ingin menegaskan begini, jadi saya kira peran Soekarno dan Fatmawati tadi itu menjadi tanggung jawab Muhammadiyah dan Aisyah, bukan hanya keturunan biologisnya loh, tapi juga menjadi tanggung jawab Aisyah dan Muhammadiyah untuk menjelaskan kepada publik apa jasa mereka dan dari mana sebenarnya kerja mereka itu dipandu. Nah mengenai kalau kita baca penjelasan Mukadimah Anggaran Dasar dan kepribadian Muhammadiyah ada di penjelasannya, seringkali kita salah memahami tujuan Muhammadiyah, masyarakat Islam yang sebenarnya. Sesungguhnya indikator ketercapaian tujuan persyarikatan itu sebenarnya kesejahteraan bagi semua. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli sukunya apa. Nah, ke depan saya kira perlu pendekatan-pendekatan substantif, ya, sama dengan penelitian Askari itu loh, dari Washington University, George Washington University, mengenai bangsa-bangsa yang Islam itu mana saja diukur. Tapi yang memperoleh nilai tinggi itu justru mereka-mereka yang tidak mendeklar saya ini Islam. Selandia Baru, Denmark dan sebagainya. Sama dengan ke depan saya kira itu yang perlu dipertegas. Muhammadiyah sekarang sudah di situ tapi tidak disadari dan tidak dideklarasikan. Yaitu pendekatan-pendekatan substantif, perkara nanti orang jadi Islam atau jadi Muhammadiyah itu takdir urusan Tuhan. lain ya. Kan kita punya keimanan salah satu diantaranya kan percaya pada takdir. Iya. Nah, apa yang kemudian menjadi misi utama di masa depan, yaitu tadi menyediakan semua orang hidup bersih, hidup sehat, lingkungan sehat. Kalau hanya dengan pendekatan bukan salah ya, saya tidak, nanti mungkin pemirsa bisa salah paham. Dengan pendekatan fikih itu boleh saja, tapi perlu dilandasi oleh substansi. Sekarang ada pemahaman baru terhadap maqasid syariah itu. Yeah. Salah satu diantaranya misalnya kalau dulu Hifdzuddin itu dulu pembela dan mempertahankan Islam. Kalau sekarang tidak. Itu memberi jaminan kebebasan berkeyakinan kepada semua orang. Hifdzun nafs. Itu kalau dulu memelihara keluarga. Kalau sekarang memelihara keturunan yang baik dan sejahtera. Jadi ke depan saya kira butuh pemikiran-pemikiran kritis karena konstruksi ajaran agama yang mutlak baku itu kan Qur'annya. Tapi tafsirnya sesuai dengan perkembangan zaman ya, Prof. Nah itu tantangan bagi tarjih terutama di Muhammadiyah yang harus terus-menerus mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Karena Islam itu sesuai dengan tantangan zamannya. Bukan Islam yang menyesuaikan loh. Rahmatan lil alamin ya, Prof. Jadi karena tantangan yang baru muncul itu harus bisa dipecahkan oleh Islam. Dan itulah menurut saya Islam berkemajuan dan kesemestaan itu sesuai dengan tema Muktamar. Dan saya sudah ikut mengusulkan risalah Islam berkemajuan itu, usul saya seperti tadi. Dan itu ternyata menjadi, walaupun mungkin diksinya agak beda ya, tapi tantangan ke depan itu bagaimana kalau pakai yang seksi itu pendekatan-pendekatan humanis. Kalau Jawa itu Islam itu yang ngewongke. Apapun perkembangan Islamnya seseorang itu kan takdir Tuhan, kehendak Tuhan. Tidak bisa orang lu dipaksa seperti saya, seperti moderator, seperti Mas Fau, tidak bisa. Itu proses yang panjang. Tadi poinnya adalah pendekatan humanis, pendekatan substansi. Dari Mas Fau sendiri seperti apa menghadapi tantangan zaman Muhammadiyah ke depan, apa yang perlu dilakukan, terutama untuk anak-anak muda ya, Mas Fau bisa juga disampaikan perannya seperti apa. Jangan sebentar lalu mengkafirkan orang, memfasikkan semua orang. Nah itu dia. Ya Bung Karno kan mengatakan apinya bukan abunya kan gitu. Jadi api Islamnya sesungguhnya yang harus kita tangkap dari ajaran Islam itu. Jangan sampai kita itu terjebak rutinitas praktis tapi lupa yang strategis.
terjebak peka syariat tapi lupa hakikat itu Prof ya. Jadi bagaimana berislam itu yang bisa memberikan kesejahteraan bagi sesama, yang bisa memberikan kedamaian bagi sesama, itulah sesungguhnya hakikat kita berislam. Oleh karena itu kepada para pemirsa, anak-anak muda khususnya, ya kita harus berislam itu harus dengan keyakinan yang kita miliki. Jangan kemudian kita merasa minder atau merasa grogi dengan keyakinan yang kita miliki, tetapi jangan lupa kita juga harus terus memperdalam keislaman kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, tetapi juga spektrum pergaulannya juga harus diperluas. Ya. Baik, terima kasih Mas Fao, Prof. Abdul Munir Mulkan. Demikian Sobat BKN, jika berbicara tentang kiprah dan perjuangan tokoh bangsa seperti Bung Karno memang selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Ada banyak sisi-sisi lain dari Bung Karno yang belum diketahui oleh publik secara luas seperti pandangan Bung Karno tentang Islam, visi Bung Karno untuk Islam, relasi Marhainis dan Muhammadiyah, dan ternyata Bung Karno juga memang begitu dekat dengan Muhammadiyah. Tak lupa kita semua berharap atas kesuksesan untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Solo ke-48, semoga hasil Muktamar Muhammadiyah mendatang dapat menjadi kunci dalam memajukan Indonesia, mencerahkan semesta di masa depan. Sampai jumpa pada talk show dan agenda kebudayaan BKN PDI Perjuangan lainnya hanya di channel YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat BKN dimanapun Anda berada dapat mengikuti seluruh program kami yang tentunya dalam mengembangkan tradisi intelektual kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.